Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 4. Ya, tema 4 berbagai pekerjaan. Ya, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Ya, kita akan membahas di pembelajaran yang pertama. Ya, namun sebelum kita melangkah ke pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa kita mulai. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran kali ini ya kita akan membahas pembelajaran yang pertama, yaitu ada di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menilai kejadian yang terdapat dalam cerita. Kemudian di muatan pelajaran IPA kita akan menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Dan di muatan pelajaran IPS kita akan membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ya, baiklah. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang dapat diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Ada yang bekerja untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada juga yang bekerja untuk menebar manfaat kepada orang lain. Nah, sekarang pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, sekarang kita akan kita simak ilustrasi berikut. Ya, silakan kalian baca kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang. Ya, di sini ya Ustadz tidak akan membacakan dari awal hingga akhir. Kalian bisa membacanya ada di buku tematik masing-masing, ada di halaman 38 dan 39. Nah, setelah kita tadi membaca dan menyimak, yaitu kisah pemuda dan yang jujur dan pedagang yang curang. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Ya, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, kita sama-sama jawab. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ya, yang sudah membaca pasti tahu jawabannya, yaitu pemuda, kakek, dan saudagar kaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan saudagar kaya menjadi bangkrut? Yaitu karena ketidakjujurannya dalam berdagang. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah yang menyebabkan pemuda tersebut menjadi saudagar kaya raya? Ya, karena kejujuran dan keuletannya dalam bekerja. Kemudian yang keempat, apa pelajaran yang bisa kamu ambil
dari cerita tersebut? Ya, pelajarnya adalah ingat hidup hanya sementara. Harta tidak akan dibawa mati. Dan bahwasanya bekerja tidak hanya untuk mencari makan, tapi bekerja untuk mencari keberkahan. Ya, itu adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi. Kemudian yang selanjutnya, ya, berbagai jenis pekerjaan ada di lingkungan masyarakat. Ya, ada yang bekerja sebagai petani, polisi, guru, dan lain-lain. Pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat dipengaruhi oleh keadaan daerah di setiap tempat tinggalnya. Ya, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai petani. Ya, berdasarkan alat yang digunakan saat mengolah lahan pertanian, ya, pertanian terbagi menjadi dua jenis. Ya, kita lihat apa saja. Ya, di sini ada petani tradisional, adalah petani yang menggunakan peralatan masih tradisional dalam mengolah pertaniannya. Kemudian kedua, ada yang namanya petani modern, yaitu petani yang menggunakan peralatan canggih dalam mengolah pertaniannya. Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara petani tradisional dan petani modern. Nah, sekarang kita lihat beberapa persamaan dan perbedaan antara petani modern dan petani tradisional. Ya, di sini. Ya, kita lihat di sini di diagram pen, di sini ada petani tradisional, ada petani modern. Ya, petani tradisional, alat yang digunakan masih tradisional. Kemudian menggunakan tenaga manusia. Yang ketiga, tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, memerlukan waktu yang lama. Dan yang kelima, ya, menggunakan pupuk organik. Ya, sedangkan petani modern, alat yang digunakan pasti sudah modern. Kemudian yang kedua, hemat tenaga manusia. Yang ketiga, mencemari lingkungan atau polusi. Yang keempat, memerlukan waktu singkat. Dan yang kelima, pupuk yang digunakan adalah pupuk kimia. Ya, tapi dari perbedaan petani tradisional dan petani modern ada persamaannya. Kira-kira apa persamaannya? Yang pertama adalah mereka yaitu sama-sama menghasilkan padi. Kemudian persamaan yang kedua, sama-sama menggunakan pupuk. Dan persamaan yang ketiga, sama-sama membutuhkan air dan lahan dalam mengolah pertaniannya. Yaitulah beberapa perbedaan antara petani modern dan petani tradisional dan juga persamaannya. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi dengan lahan pertanian jika semua petani menggunakan peralatan modern? Ya, kira-kira apa terjadi? Di sini kita ada beberapa dampak pemanfaatan teknologi terhadap sumber daya alam. Ya. Yang pertama, menimbulkan polusi udara. Ya, kemudian yang kedua, tidak hemat bahan bakar. Dan yang ketiga, mengurangi lapangan pekerjaan. Ya, otomatis karena yang digunakan adalah mesin. Jadi manusia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita akan bahas, ya, padi yang dihasilkan oleh petani tersebut mengalami beberapa proses sehingga
dia sampai di tangan konsumen, ya, termasuk kita yang tiap hari menikmati makan nasi dari hasil petani. Bagaimana proses tersebut terjadi? Nah, di sini kita akan lihat ya, ada beberapa gambar dari mulai petani sedang menanam padi, kemudian ada distributor, kemudian ada juga ini ada tengkulak, ada pedagang di pasar sampai yang menjadi nasi. Ya, jenis kegiatan ekonomi apa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Ya, kita akan bahas. Jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu kegiatan produksi dilakukan oleh petani saat menanam padi dan oleh ibu kalian saat memasaknya menjadi nasi. Kemudian ada juga proses distribusi yang dilakukan oleh pengepul padi dari tempat-tempat pengepulan padi hingga ke pasar, dan ada juga oleh pedagang ya yang ada di pasar. Kemudian kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi yang kalian lakukan pada saat menikmati hasil olahan beras tersebut, yaitu yang menjadi nasi. Ya, yang apa? Yang menjadi nasi. Ya, itulah beberapa kegiatan yang terlibat. Kemudian pada kegiatan produksi ya ada petani yang bekerja untuk menanam padi dan ibu rumah tangga sebagai pengolah beras. Ya, tadi sudah kita bahas satu persatu dari mulai menanam, distribusi, kemudian pedagang di pasar sampai menjadi nasi. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang dihasilkannya, pekerjaan terbagi menjadi dua jenis. Ya, kita lihat di sini. Ya, yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, apa saja kira-kira? Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang yang pertama yaitu ada petani. Apa yang dihasilkan? Petani menghasilkan padi. Yang kedua ada nelayan, yaitu nelayan menghasilkan ikan. Kemudian ada peternak, yaitu menghasilkan daging, susu, dan telur. Kemudian ada pengrajin, yaitu menghasilkan kerajinan tangan. Ya, kemudian selanjutnya ada pembuat makanan, yaitu menghasilkan makanan. Dan yang terakhir ada penjahit yang menghasilkan pakaian. Itulah beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang hasilnya tidak bisa dilihat secara kasat mata namun dapat dirasakan oleh konsumennya. Contohnya apa saja kira-kira? Ya, kalau tadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu pekerjaan yang hasilnya ada bentuknya dan bisa terlihat hasilnya. Nah, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang hasilnya tidak bisa dilihat secara kasat mata namun dapat dirasakan oleh konsumennya. Contohnya apa saja? Ya, kita lihat di sini contohnya ada guru. Ya, guru yang tugasnya mendidik siswa. Kemudian ada dokter yaitu mengobati pasien, ada tukang servis atau reparasi yaitu memperbaiki perlengkapan elektronik. Kemudian ada tukang bengkel yang memperbaiki kendaraan. Ya, ada tukang salon yang memberikan layanan kecantikan atau juga tukang cukur yang memberikan layanan pangkas rambut. Dan yang terakhir ada petugas kebersihan yang membersihkan lingkungan. Ya, semua pekerjaan di atas tidak ada bentuknya namun bisa dirasakan hasilnya. Ya, itulah beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang
dan jasa. Ya. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang Ustaz sampaikan. Dan mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, barangkali ada kekurangan, barangkali ada kehilafan, ataupun ada kata-kata Ustadz yang kurang berkenan. Ya, ya, sebenarnya mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.